Culture shock pertama kali gue sampai di Australia. Di video kali ini gue bakal ceritain culture shock apa aja yang gue alamin ketika gue baru pertama kali sampai di Australia. Dan mungkin aja kalian juga akan merasakan hal yang sama. Jadi kalian gak bakal terkejut lagi. Bayangin buat kalian yang mau datang ke sini, tiba-tiba kalian udah disuguhi hal-hal yang tidak biasa kalian lihat, yang tidak pernah kalian rasain. Halo teman-teman, buat kalian yang belum kenal gue, kenalin nama gue Diki. Gue salah satu pemegang working holiday visa di Australia. Untuk saat ini gue lagi banyak ngebahas tentang kehidupan di Australia. Jadi buat kalian gak mau ketinggalan, boleh langsung subscribe. Jangan lupa nonton video-video gue sebelumnya. Oke, kita langsung aja masuk di topik pembahasan yang pertama. Nggak ada bidet. Bayangin lu orang yang suka boker kayak gue sehari bisa boker entah berapa kali. Nggak ada bidet, coy. Terus setiap kalian selesai boker, kalian harus pakai tisu lap gitu kan. Tapi sebenarnya dari gue belum datang tuh gue udah tahu bahwasanya di sini memang nggak ada bidet. Jadi gue udah prepare bidet portable. Hiu ada tainya. Tapi tetap aja sama, rasanya tuh beda. Lu bayangin di Indo biasa tuh bidetnya kenceng kan, bisa tembak gitu. Ini airnya cuman kayak air kencing, coy. Cuman ya udahlah, daripada nggak ada ya kan. Cuman ya ini lumayan mahal. Kemarin entah 400.000 atau 500. Atau kalian kalau nggak mau beli bidet yang kayak gini karena mahal, kalian bisa beli pump water. Di sini tuh ada kayak botol, ada tutupnya gitu. Jadi bisa tinggal dipencet dia kayak pers, pers. Atau yang kalian bisa lakukan itu kalau misalnya kalian nggak mau pakai bidet, kalian selesai boker, kalian bisa jalan dulu gini kan. Jangan sampai lepas tuh ya. Jalan ke tempat shower, dah deh kalian cebok di bawah shower. Jadi buat kalian yang mau datang, kalian di rumah udah boleh mulai coba latihan pakai tisu gitu ya. Jadi kalian di sini nggak jijik gitu. Ya gitulah namanya, kita mau merantau ke tempat orang, kita harus menyesuaikan. Oke, kita masuk di poin yang kedua, yaitu keran air bisa diminum. Yap, bener, keran air di sini bisa langsung kalian minum. Awalnya gue agak aneh ya, masa sih langsung minum dari keran air gitu, karena kan di Indonesia nggak pernah yang namanya keran air bisa diminum kan. Pertama kali gue datang tetap gue masih merasa aneh, jadi gue beli kayak ada filter air gitu, taruh airnya baru minum gitu. Tapi setelah 2 hari doang itu udah gue nggak pakai, langsung gue minum aja, lebih cepet, lebih praktis, sama aja sih sebenarnya. Lu bayangin kalau misalnya keran air di sini nggak bisa diminum, perlu beli air tiap hari, kantong bisa jebol coy. Air mineral di sini $1, $2. Kalau kali sebulan minum udah nggak tahu habis berapa duit dah. Jadi bersyukur banget keran air di sini bisa diminum. Terus kalau kalian lagi nge-mall, kalian lagi jalan-jalan tiba-tiba haus, tinggal ke toilet aja minum. Terus gue juga kadang-kadang kalau lagi mandi kan, lagi shower gitu, air dari atas, tiba-tiba kalau haus gue tinggal gitu loh. Enggak, itu bercanda, kalian jangan ikutin ya. Oke, poin yang ketiga yaitu formalitas sapaan. Jadi di sini tuh hal yang biasa kalau kalian ketemu orang di jalan atau di mana gitu, mereka tuh selalu kayak, kalau di Indonesia kan apa kabar gitu. Nah, kalau di sini tuh hi, how are you gitu. Terus mereka tanya itu kayak udah template gitu. Setiap ketemu orang itu mereka tanya hal seperti itu. Walaupun kalian belum jawab, dia tanya gini, dia udah langsung jalan. Jadi itu kayak basa-basi tai gitu ibaratnya. Cuman ya itu mungkin budaya mereka. Jadi kayak mau dimanapun kalian ketemu orang yang kalian kenal segala macam tuh pasti kalian bakalan saling nyapa gitu. Terus gue nih kan orangnya introvert banget kan. Kayak setiap ketemu orang harus kayak ngomong gitu tuh kayak aneh banget. Tapi ya pelan-pelan juga udah terbiasa lah gitu. Walaupun tetap dalam hati kayak ke AWK banget ya gitu ya. Kita belum denger jawabannya, mereka udah saling jalan gitu. Udah gitu lah. Oke, poin yang keempat ini lumayan masih tabu di Indonesia, yaitu LGBT. Yeps, mencintai sesama jenis. Jadi di sini tuh mencintai sesama jenis adalah hal yang biasa, legal di sini. Jadi cukup umum di sini, semua orang udah tahu. Kalian nggak perlu heboh, kalian nggak perlu jijik, kalian nggak perlu merasa risih. Ya karena memang di Indonesia hal ini masih agak sensitif. Cuman ya balik lagi, kita yang merantau di negara orang, kita harus hargai masing-masing hak mereka. Mereka juga toh nggak mengganggu kita ya kan. Kecuali tiba-tiba nih gue lagi ngopi ya kan, ada cowok datang nih, ganteng gagah. Tiba-tiba dia pegang titik gue kayak, kok enak ya? Enggak. Canda. Oke, jadi semoga kalian juga bisa terbiasa dengan hal itu, karena mereka juga nggak mengganggu kita ya kan. Jadi ya oke-oke aja gitu.
biasa aja kali. Sekarang kita masuk ke poin yang kelima, yaitu parkir mobil di sini tuh mahalnya bukan main. Kalau lu punya mobil di kota-kota besar, misalnya kayak kemarin gua kan baru liburan ke Sydney, gua nyetir tuh. Gua parkir 2 jam tuh gua harus bayar 16, sekian dolar. Yang dimana tuh kalau dikalikan sekitar 170.000 untuk 2 jam. Mahal gak tuh? Lu bayangin di Indonesia aja 3.000, kadang gua masih bertekak sama orang kan, masih ribut gitu. Terus di sini bayar parkirnya tuh bukan kayak di Indonesia pas lu keluar lu bayar. Begitu lu cari tempat parkir di jalanan tuh kadang kayak ada loket gitu. Nah disitulah lu tekan berapa lama lu mau parkir, lu bayar, ntar keluar karcis. Nah karcis ini lu harus taruh di depan dashboard mobil lu, karena kalau enggak siap-siap aja surat cinta akan datang menghampirimu. Dendanya itu lumayan coy, kadang yang gua denger-dengar tuh bisa 200-an dolar, 300 dolar. Ya gua nggak tahu ya, selama ini sih gua nggak pernah kena. Semoga sampai gua pulang ke Indonesia nanti for good jangan sampai kena, kan sakit coy kalau harus bayar uang bodoh gitu ya kan. Jadi taatilah peraturan yang ada di sini. Terus poin yang keenam masih berhubungan dengan mobil. Orang-orang di sini jarang klakson, tin 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 gitu. Lu bayangin aja di Indonesia itu kalau lampu hijau baru 0,1 detik orang-orang di belakang udah pernah tin 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 tong ting tong ting tong. Nah, kalau di sini tuh beneran kalem banget, cool banget orangnya semua. Kayak ya udah mereka tuh biasa aja gitu. Kecuali kalau memang lu nyetirnya tuh udah bodoh banget kan, atau misalnya lu keluar jalur yang membahayakan orang atau apa ya, mereka tuh kemungkinan bisa klaksonin gitu. Intinya tuh klakson di sini jarang banget, kecuali kalian tuh bener-bener ya bad banget dalam menyetirnya ya gitu ya. Nah kalau mereka udah klaksonin lu tuh berarti itu udah kayak F you gitu. Fuck you. Oke, kita masuk ke poin yang ketujuh, yaitu di sini rampoknya itu terang-terangan ya. Karena ini gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Jadi kemarin gue tuh lagi di supermarket gitu lah intinya, lagi di Woolies kan. Terus ada cewek tuh dia bawa tas besar gitu, tas bag yang besar banget lah. Dia isi tuh semua barang-barang yang dia mau. Ayam lah, inilah, itulah, semua dia masukin. Terus pas dia mau keluar, dia bayar, tapi cuma satu. Padahal petugas-petugas di situ tuh semua udah tahu bahwasannya dia tuh nyuri gitu. Tas itu semua hasil curian. Petugasnya cuma samperin dia kayak bilang gua mau cek isi tas lu, tapi si cewek ini kekeh nggak bolehin, kayak oh nggak boleh, ini barang gua gitu. Gua pikir seru nih ya kan, bakalan dicegat kayak di Indonesia mungkin udah didatangin rame-rame gitu kan, di viralin segala macam. Nah kalau di sini tuh nggak, tuh beneran cuman kayak ceweknya ngotot nggak mau kasih, dia bayar satu, terus dia dengan pedenya jalan keluar kayak what the heck. Gue kayak oh, keren banget ini orang, gue kan mau juga nyuri. Mungkin si cewek ini juga tahu hukum di sini kan, karena cewek ini orang asli Australia mungkin. Yang gue dengar sih selain polisi beneran itu nggak boleh kayak suka-suka mereka ngebuka atau ngestop dia atau grebek dia gitulah intinya. Jadi yang dari pihak supermarket ya bener nggak bisa apa-apa gitu, kayak beneran cuman liatin dia lewat ya udah gitu aja. Rugi deh, gue nggak tahu deh gimana siapa yang bayarin kerugiannya segala macam. Kalau ada yang tahu coba boleh komen di bawah. Oke, kita masuk di poin yang ke-8 yang paling penting, yaitu sering banget cewek-cewek di sini nggak pakai kacamata coy. Jadi gue sebagai laki-laki tulen, cowok tulen tuh kadang-kadang radar gue bisa hidup sendiri kan. Kayak orang lewat di samping kiri kanan gue tuh kayak bisa tiba-tiba, mana nih mata gue nggak boleh ya, mana dong tiba-tiba kan mencolok gitu. Cuman ya mungkin bagi mereka di sini udah hal yang biasa. Bagi gue balik lagi ini pengalaman gue masih merasa tuh kayak di Indonesia mana ada sih orang kayak gitu jalan-jalan ke mall atau ke kemana gitu tiba-tiba ada yang nongol gitu kan aneh gitu. Pasti otomatis mata gue kayak nggak boleh terketahuan gitu. Awal-awal gue masih merasa aneh, tapi lama kelamaan gue tuh mulai terbiasa. Kayak gue tahu tuh cewek kiri kanan gue tuh nggak pakai kacamata ya, tapi gue udah biasa aja, gue nggak ada lihat sama sekali, gue udah kayak jalan gitu. Cuman kadang-kadang kalau gue lagi pakai kacamata hitam ya gue tetap. Oke teman-teman, mungkin sampai segitu dulu video hari ini, culture shock yang gue alamin, yang bisa gue sharing. Kalau teman-teman lain yang udah sampai di sini punya cerita lain, punya pengalaman lain, pengalaman unik,
Coba boleh komen di bawah, sharing-sharing buat kita ya kan, biar kita bisa tahu ada hal-hal apa lagi yang belum gua temuin di luar sana. Terus ya buat teman-teman lain bisa standby, mental mereka bisa mereka persiapkan, jadi mereka nggak shock pada saat sudah sampai di sini gitu. Buat kalian merasa video ini bermanfaat, boleh langsung like, komen, dan subscribe video ini. Share juga ke teman-teman kalian, saudara kalian, keluarga dekat kalian semuanya yang akan berangkat ke sini supaya mereka nggak terkejut ya kan. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan untuk video-video terbaru gua. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.